Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bertemu dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas tema dari duka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tentang tema kematian, tapi kita bicara tentang ujian dalam kehidupan. Ada sebuah perumpamaan sederhana. Saya tanya sama sahabat-sahabat semuanya yang hadir di studio, kalau Allah hadirkan ujian dalam kehidupan kita berupa ular yang menggigit diri kita, kira-kira umumnya kita, apa yang kita lakukan? Menyembuhkan luka kita atau justru menyalahkan ularnya? Menyembuhkan luka, karena itu yang harus kita lakukan. Cuman kebanyakan dari kita ketika diuji justru banyak menyalahkan orang lain. Betul apa benar? Jadi bukan fokus untuk menyembuhkan lukanya, tapi kita selalu bertanya, kenapa saya disakiti padahal saya sudah berbuat baik, kenapa saya dilukai, kenapa saya dikhianati, kenapa saya dikecewakan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam diri kita. Padahal ketika kita dipatok ular, fokusnya kita adalah menyembuhkan luka gigitan dari ular itu, bukan menyalahkan ularnya. Disinilah pelajaran besar bagi kita bahwa ujian datang itu bukan untuk menghukum diri kita. Adanya ujian karena Allah ingin membentur dan membentuk diri kita. Apa maksudnya? Kita dibenturkan dengan sebuah hal yang tidak ada lagi ujung dari tembok itu. Artinya kita diminta sama Allah, dipaksa secara langsung untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita mintai tolong, maka saat itulah Allah menjulurkan tangannya untuk membantu dan menolong kita. Saat gak ada orang lain yang punya daya dan upaya untuk menghadirkan solusi dari setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Akhirnya setelah kita dibenturkan, kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi baru, pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan Allah, pribadi-pribadi yang sadar bahwa kita terbatas, kita lemah, kita nggak punya kekuatan apapun, dan Allah yang maha kuat, maha gagah, maha hebat, yang mampu mengatur dan berbuat apapun sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar ketika kita lemah, gak ada tempatnya kita untuk bersandar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada masalah yang diminta sama Allah kan cuma sujud, bukan marah, bukan kecewa, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Yang Allah minta adalah tenangkan jiwamu, jangan ikuti hawa nafsumu. Marah itu sunatullah, sedih itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Yang Allah gak pengen adalah ketika kita marah, sedih, kecewa berlebihan, akhirnya membentuk penyakit dalam jiwa kita yang namanya dendam. Allah hanya ingin kita betul-betul mengakui kelemahan diri kita dan mengakui bahwa kita butuh Allah untuk menyelesaikan setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini saya tidak sendiri. Kita kedatangan tamu yang luar biasa di tengah-tengah kita yang insya Allah kisah inspiratifnya akan membuat dan menggugah jiwa kita untuk semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Riki Perdana. Boleh izin Mas temani saya di atas panggung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu sama Ustaz. Sehat Bang. Ayo Bang, silakan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita chit-chat lebih dalam mengorek tentang kisah hidup dari seorang Mas Riki Perdana, kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Ustaz. Seger banget kayaknya. Bang Riki, ada beberapa hal yang mau ditanya ini.
Kan Nggak susah tapi Ustaz ya? insya Allah Nggak. bukan pilihan ganda, iya. tapi harus diisi dengan esai. Benar atau salah aja ya jawabannya? Gimana Ustaz? Bang Riki model, hidup di dunia entertain, juga seorang host dan pernah ikutan elemen body contest, finalis juga, iya kan? Kemudian sekarang sudah ngaji, sudah hijrah. Apa yang menjadi titik balik saat itu Bang Riki memutuskan untuk ngaji dan hijrah? Kenapa saya bisa mengaji? Ya balik-balik lagi itu mungkin Allah buka jalan buat saya gitu Ustaz. Saya 7 saudara. Saya anak laki-laki paling tua, adik saya 5 laki-laki, kakak saya cewek. Jadi ketika kita mau ada urusan apapun, untuk biaya apapun, saya ngomong sama ibu saya, sama almarhum papa saya gitu. Nah, yang saya pikirin cuman gimana caranya saya cari uang biar bisa bantu orang tua, gimana caranya saya bisa memenuhi semua keinginan saya, gimana caranya saya bisa buat adik saya tuh sekolah. Saya cuma pikirnya uang gitu. Ya, tapi ketika semua itu udah Allah kasih mudah, saya lupa bahwa kita lupa bersyukur. Enggak semua hidup itu Allah kasih itu dengan nikmat tuh uang, tapi ternyata dengan bisa silaturahmi, bisa bertemu dengan keluarga, dan bisa mengunjungi teman-teman tuh, itu ternyata nikmatnya udah beda gitu Ustaz. Nah, kejadiannya adalah yang pertama yang saya alami itu waktu ada salah satu artis, teman juga deket, kaya, banyak duit, banyak program Ustaz. Qadarullah dia meninggal Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya waktu itu dikasih waktu untuk bisa lihat ke makamnya itu Ustaz. Begitu lihat makam itu, saya begini, ya Allah, rumahnya, mobilnya, barang-barang branded dia, ternyata nggak dibawa mati tuh Ustaz. Gak ada yang dibawa. Gak ada yang dibawa. Saya cuma lihat, oh, apa yang saya selama ini kejar tuh ternyata nggak dapat gitu Ustaz. Tapi itu nggak bikin saya jadi langsung berhenti bekerja atau nggak. Tetap seperti biasa. Abis dari situ yang dapat cobaan itu waktu almarhum papa saya sakit. Karena saya kerja, ada job hari apapun saya ambil, sampai subuh pun saya jabanin gitu Ustaz. Karena ngejar dunianya. dunia tadi. Sampai waktunya tuh saya titipin, Dek, kakak kerja, titip mama sama papa. Kalau mereka butuh apa-apa, kasih tahu kakak. Nanti kakak ini, kamu tolong temenin. Jadi misalnya mama mau makan di mana atau papa butuh apa, saya selalu kirim gitu Ustaz. Jadi berapa bulan tuh saya sempat nggak pulang gitu Ustaz. Karena saya pikir yang penting kebutuhan mereka saya penuhin. Waktu itu almarhum papa saya sakit, saya datang karena waktu itu syutingnya nggak tahu kenapa nggak jadi Ustaz. Di cancel. Saya datanglah. Begitu datang, dia cuma ngomong, datang kamu. Saya pikir nggak datang katanya. Ya Allah. Wah, saya nggak bisa ngomong Ustaz. Saya cuma bilang, maafin, bukannya anak ini ya, jadi saya manggil papa tuh gitu Ustaz. Maafin, bukan anak ini nggak ingat sama tapi memang jadwal nggak bisa tuh. Iya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi ingat ya, aku katanya nggak butuh uang kamu. Yang aku butuhin tuh anak. Ya Allah. Kamu tuh anak aku, dia bilang gitu. Uang enggak katanya. Yang penting pas lagi sakit begini nih, ada anak katanya Ustaz. Saya di situ Ustaz kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bilang, iya Be, aku salah. Aku minta maaf, nggak ada niatan mau lupain, tapi saya pikir dengan adanya uang itu Ustaz, paling tidak semua kebutuhan mereka tuh bisa terpenuhin. Mereka mau jalan, mereka mau beli apapun itu Ustaz, menuhin kebutuhan adik-adik, clear gitu Ustaz. Tapi itulah yang buat aku langsung, pola yang tadinya semuanya aku pikirin cari uang, itu berubah Ustaz. Oke. Mulai dari situlah ada waktu untuk bisa merawat dia. Aku ituin sampai saya izin keluar waktu itu dari stripping karena produser bilang, Mas jangan, nggak bisa keluar segitu aja. Ini orang tua saya nggak bisa itu. Mas
Tapi ini nggak, terserah. Kalau gara-gara ini saya mau di blacklist, nggak apa-apa, cuman gitu. Saya yakin Allah kasih saya rezeki apapun itu Ustaz. Entah itu saya mungkin nge-MC lah atau apapun itu. Itu yang buat saya waktu itu agak sedikit, sebenarnya agak sedikit gambling ya, tapi akhirnya saya pilih untuk saya tinggalin aja gitu Ustaz. Itu sih Ustaz. Petunjuk dari guru, Ustadz juga bilang, antum sebagai anak laki-laki doakan, dan mulai hari ini antum niatkan, kamu niatkan segala bentuk amal soleh yang kamu perbuat, semoga pahalanya mengalir ke kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin.